Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tugas kelompok agenda 3 Latsar CPNS Kabupaten Sambas yang disusun oleh Hairun Nisa, NS Argian Safitra, Baharudin, Hamzah Eko Saputra, Pengampu, Hot Junjungan Simamora, MH. Pendahuluan, PNS adalah bagian strategis dalam pemerintahan sebagai bagian integral dari sistem pemerintah negara. Pegawai negeri sipil PNS memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menjamin keberlangsungan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta menjaga stabilitas dan ketahanan nasional. Tugas PNS bukan hanya administratif, tapi juga bela negara dan moralitas. Latsar CPNS, momen penting memahami peran PNS dalam sistem negara. Pelatihan dasar Latsar menjadi momentum krusial untuk membekali CPNS dengan pemahaman tentang posisi dan tanggung jawab mereka dalam sistem kenegaraan, khususnya dalam konteks kesiapsiagaan bela negara, Smart ASN, dan kedudukan PNS. Kedudukan PNS diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2023, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang, dan diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya. Secara garis besar, ada 3 kedudukan ASN. Pelayan publik ASN bertugas memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, serta memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak masyarakat terpenuhi. Perekat dan pemersatu bangsa. ASN berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksana kebijakan publik, ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Smart ASN 8 karakteristik. Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi informasi, memiliki orientasi pada pelayanan publik yang prima, serta mampu berpikir strategis dalam mendukung kebijakan nasional. Kementerian PANRB sejak tahun 2018 telah mencanangkan visi Smart ASN 2024. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, teknologi dan bahasa asing, pelayanan publik, jejaring global, jiwa kewirausahaan, tuntutan terhadap CPNS, memahami peran sebagai bagian sistem negara, memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam sistem pemerintahan dan birokrasi negara, serta berpartisipasi aktif dalam membangun negara, menguasai teknologi dan komunikasi lintas budaya, menguasai teknologi dan komunikasi yang efektif untuk berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik domestik maupun internasional, serta memahami perbedaan budaya untuk meningkatkan kerjasama dan diplomasi, memegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Literasi digital. Literasi digital. Penggunaan teknologi tidak hanya tentang kemampuan menggunakan alat digital, tetapi juga tentang kritis, mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi digital secara objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat, etis, menggunakan teknologi dengan mematuhi norma dan etika, serta menghormati hak-hak orang lain dalam dunia digital. Bijak, menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, serta memahami dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Etika bermedia. Etika bermedia digital merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi dan berkomunikasi melalui platform digital. ASN, sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat lembaga dan kepercayaan publik, termasuk saat menyampaikan opini atau membagikan konten di media sosial. CPNS perlu memahami bahwa setiap unggahan, komentar, atau interaksi digital dapat menjadi cerminan integritas personal dan profesional. SN di era digital harus dapat memilah informasi, menahan diri dari provokasi, serta menjadi agen penyejuk yang menyebarkan pesan-pesan positif, inklusif, dan mencerdaskan masyarakat. Sistem informasi ASN untuk mendukung kinerja dan manajemen ASN secara terintegrasi. Pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai sistem informasi ASN, antara lain MYSAPK, Pusat Data ASN secara nasional, e-Kinerja, memantau ASN secara elektronik, SPBE, meningkatkan kualitas pelayanan publik, ESKP, penilaian kinerja pegawai,
SIMPQ, Sistem Informasi Pegawai. Dengan pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi, ASN dapat lebih mudah dalam proses pengembangan karier, evaluasi kinerja, hingga perlindungan hak-hak kepegawaiannya. Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Merit bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, the right man in the right place, serta mendorong pembinaan karier yang profesional, transparan dan akuntabel. Prinsip dan implementasi sistem merit. Implementasi sistem merit dalam birokrasi mengacu pada sejumlah prinsip utama, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Adapun manfaat dari sistem merit ialah karier berbasis prestasi, birokrasi profesional, dan responsif. ASN berani menjaga netralitas. Studi kasus ASN di masa krisis. Pada tahun 2023, Indonesia kembali diuji oleh rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan sebagian Kalimantan. Dalam kondisi ini, ASN dituntut tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menjadi aktor kemanusiaan yang mampu menjembatani kebutuhan mendesak masyarakat dengan keputusan strategis pemerintah. Pokok persoalan dalam studi kasus ini meliputi: pertama, ketidaksiapan ASN menghadapi situasi krisis akibat kurangnya pelatihan atau simulasi tanggap darurat. Kedua, budaya birokrasi yang masih menekankan prosedur administratif dibandingkan hasil akhir yang responsif. Ketiga, minimnya integrasi data dan komunikasi lintas instansi, menyebabkan tumpang tindih informasi atau penyaluran bantuan yang tidak merata. Keempat, lemahnya kepemimpinan responsif dan inisiatif pada tingkat operasional lapangan. Penyelesaian dan pembelajaran. ASN perlu dibekali dengan pelatihan tanggap darurat secara berkala, termasuk simulasi pengambilan keputusan cepat, koordinasi lintas sektor, dan komunikasi risiko. Kedua, sistem layanan publik perlu mengadopsi prinsip emergency governance, yakni fleksibilitas prosedural dalam situasi krisis untuk memangkas rantai birokrasi yang tidak relevan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci. Misalnya dashboard pemantauan bencana yang terkoneksi antar instansi secara real-time, atau sistem satu pintu untuk logistik dan pelaporan. Kesimpulan, Smart ASN bukanlah konsep simbolik semata, tetapi sebuah arah perubahan yang konkret menuju ASN yang memiliki literasi digital, berjiwa nasionalis, unggul dalam kompetensi, menjunjung tinggi integritas, serta mampu menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan dinamika masyarakat global. Dalam semangat ini, PNS masa kini dituntut untuk terus belajar, membangun kapasitas diri, dan beradaptasi secara aktif dengan perkembangan teknologi informasi, serta tetap berakar pada nilai-nilai dasar seperti etika, netralitas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Mari jadi ASN yang cerdas, tangguh, dan mampu menjadi bagian dari perubahan positif bagi masa depan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih.